nomina. Ya, kita lihat tentang nomina. Nah, nomina ini kata benda ya. Saya rasa ini sangat mudah dipahami ya. Kata benda. Jadi setiap kata yang menyatakan benda, ya misalnya manusia, binatang, tumbuhan, atau nama sesuatu, itu namanya nomina atau kata benda. Nah ini contohnya ya, angin, kaye, ule, gada, baje, urun, lumo, elme, gutanyo, bate, penaju. Itu kan semuanya adalah benda. Benda, ada yang berwujud, ada yang tidak. Misalnya elme, ini kan tidak berwujud dia. Ilmu ya. Nah, jadi semuanya adalah kata sifat ya. Yang hitam-hitam ini kata sifat. Ya, saya rasa mudah lah dipahami ya. Kata benda, namanya benda ya, ini ya, manusia, binatang, tumbuhan, atau nama sesuatu. Termasuk nama kalian itu juga benda. Ya, kata benda. Walaupun nanti bisa dispesifikkan ke pronomina ya. Nanti ada yang namanya pronomina. Misalnya ini ya gada. Gada ini kan pronomina personal. Tapi secara umum dia ini termasuk kata benda. Ya. Cirinya ini. Pertama, bersisipan un. Semua kata yang bersisipan un itu adalah nomina. Un ini artinya dia di tengah-tengah. Misalnya kata dasar palit. Ya, kata palit dilekati un jadinya penalit. Kata dasarnya sisipannya ini, un ini. Sama kalau bahasa Indonesia itu misalnya kerja, kata dasar. Dilekati in jadinya kinerja. Kilau dilekati jadinya kemilau. Jadi in dan pada dua kata yang saya sebut tadi itu adalah sisipan. Nah ini juga begitu. Palit kata dasar dilekati jadinya penalit. Nah ini namanya nominal. Lalu pula dilekati jadinya penula. Ini nomina juga. Sinut artinya cambuk. Ini kan verba. Dilekati seninut artinya cambukan, nomina. Jadi kalau ada seperti ini, seperti ini, itu berarti adalah nomina. Ya, kata dasarnya yang mana? Kata dasarnya ya misalnya kita buang ini jadinya palit. Nah, ini kata dasarnya. Kalau ini sudah mengalami proses pengiluan. Jadi berikutnya diperluas dengan jih. Semua kata yang diperluas dengan jih itu berarti nomina juga. Misalnya arti diperluas begini. Panjang, ini kan kata sifat. Ada jih, panjang jih. Itu namanya kata benda. Pengeh jih, kata benda. Trep jih, kata benda. Ya. Kita lihat berikutnya. Semua kata yang ditambahkan nyan, nyo, dan jih. Kalau ada nyan, nyo, dan jih pada kata tersebut, itu berarti kata itu adalah nomina. Misalnya bot, dilekati nyan, seperti ini ya. Jadinya bot nyan, kerja itu. Nah, bot ini pekerjaan itu. Jadi karena ada nyan di sini berarti ini adalah nomina. Karena ada nyo di sini berarti ini adalah nomina. Karena ada jih berarti kata kude ini adalah nomina. Lalu bisa ditambahkan kata bilangan atau numeralia di depan atau di belakangnya. Misalnya limang boh mamplam. Boh mamplam ini nomina. Mengapa? Karena ini ada numeralia. Isi tugu. I adalah nomina. Mengapa? Karena ini bisa didekati oleh numeralia. Si teguh.
Ledrau urung adalah nomina karena sebelumnya ada numeralia. Begitu. Kemudian dapat diingkari dengan kata ken. Ya, dapat diingkari dengan kata ken. Nah, ini ada kata ken di sini. Misalnya ken manok, ken ilmu, ken jin, ken butnyo, ken cinuli, ken sebulan. Nah, ada ken di sini berarti kata-kata ini adalah nomina. Nah, bentuk kata benda tidak jauh berbeda dengan verba dan kata dasar. Verba dan adjektiva. Nah, nomina juga ada yang namanya dasar. Dasar seperti yang saya jelaskan tadi, imbuhan belum ada, belum mengalami pengulangan, belum mengalami pemajemukan. Ya, sama dengan kata sifat yang saya jelaskan tadi. Lalu ada yang berupa nama diri dan sapaan. Nama diri itulah tadi misalnya nama seseorang ya. Ali, Ani misalnya. Syama'u itu nama diri. Berarti dia nomina. Kalau sapaan juga merupakan nomina. Nama tempat, nama zat atau nama jenis itu nomina. Ya. Kalau kita lihat contohnya ini ya. Ini berupa nama diri ya. Amiruddin, Adun, Tengku, C, Ayah, Nek, Tu, Umi, Agam, Ina, Malaikat, Jin. Ini semuanya adalah kata benda berupa nama diri. Kalau ini berupa nama tempat. Nah, Danau Mirah, Relit, Kota Alam, Pesangan, Aceh Utara. Ini semuanya nama tempat. Kalau nama zat ini dia, Tumaga, I, Biso, Apoi, Nuh. Ini namanya sifat, zat. Lalu turunan. Turunan konsepnya sama. Turunan itu dia berupa diturunkan dari imbuhan, kemudian dari kata ulang atau reduplikasi, lalu dari komposisi atau pemajemukan. Ya. Dan dia diturunkan dari kata benda dasar yang tadi, kata benda dasar, kemudian kata kerja atau kata sifat. Nah, pada umumnya kata benda turunan itu berwujud sisipan un. Kalau yang turunan ya umumnya dia berwujud menggunakan sisipan un di tengah-tengah seperti ada contoh tadi yang saya sebutkan. Lalu dia bisa juga berupa kata ulang dan kata majemuk. Ya. Kalau berupa sisipan un ini dia, misalnya sisipan un ada kalanya berubah menjadi awalan ne bila melekat pada kata yang bersuku satu. Oh ya. Ini ya, hei, ngoi, du. Ini kan bersuku satu. Nah, dia menjadi ne. Ne hei, ne ngoi, ne du. Nah, kalau yang bersisipan un tadi, kalau misalnya kita lihat contoh yang lain, paju. Disisipi un jadinya pu, na, ju. Kita lihat contoh ya. Misalnya ini ya. Ini kan kata dasar. Ya, kata dasar. Nah, paju. Lalu disisipi oleh un. Ya, un. Saya langsung buat di sini. Un. Nah, ini. Di sini ya, setelah pi. Nah, itu. Kalau seperti ini tadi, ini kan artinya adalah makan. Ya, dia ini berarti verba kan? Atau kata kerja. Tapi begitu dia disisipi oleh un seperti ini, ya, un. Nah, ini bukan lagi verba, tetapi nomina. Nah, nomina yang artinya apa? Maka.
Begitu ya. Kemudian ini contoh penggunaan kalimatnya. Nehoi tengku hana so dengar. Nehoi tengku hana so dengar. Panggilan tengku tak ada yang mendengar. Neduk rumahnya berdat. Dudukan rumah ini bagus sekali. Kemudian pada kata yang bersuku satu, sisipan un dilekatkan seperti ini ya. Yang bersuku satu. Nah, ini ya. Ini hasilnya ya. Cu, ne, cok. Ini kan cu, cok. Ya. Cok. Kemudian cu, cok. Lalu cu, ni, cok. Dilekati un. Jahitan. Gom. Gegom. Genegom. Jadi kata gom dulu. Dilekati imbuhan ge. Jadinya gegom. Dilekati un. Jadinya genegom. Nah, itu. Begitu juga dengan tak dan te. Tutak, tutuk, tunutak, tunutuk. Nah, jadi asalnya itu bersuku satu. Kemudian imbuhan un juga digunakan untuk membentuk kata benda dari kata yang bersuku satu. Nah, tetapi terlebih dahulu dia mendapatkan awalan pun. Misalnya kata ini god. Kata god ini mendapatkan awalan pu lalu menjadi penegad. Nah, penegad ini adalah nominal. Kata du dilekati imbuhan pu, pedu. Lalu jadilah kemudian penedu, disisipkan un di sini. Un, penedu. Nah, itu nominal, dudukan. Ya, begitu juga dengan puo dan mempuo ya. Puo, penuwo, bawaan. Nah, ini biasanya ada pada orang yang menikah, penuwo. Oke. Nah, kalau kata yang bersuku satu itu diawali oleh konsonan rangka PR, PL, dan PH, sisipan un penggunaannya seperti ini. Ya, ini ya, PR, PL, PH. Ini hanya contoh kata saja. Ya. Nah, disisipi oleh un jadinya begini, tapi mengalami proses ini dulu. Prah, jadinya perah, penerah, perahan. Belah, artinya belah, jadinya pelah, penelah. Yang nominalnya gini, yang ini, sedangkan yang ini adalah prosesnya, tapi hasilnya yang ini. Ini yang kemudian kita sebut sebagai nominal. Ya, seperti itu. Kemudian kalau diawali oleh konsonan lengkap LH dan RH, sisipan un seperti ini. Lah, jadinya senulha. Ya. Senulha ini binatang yang dikuliti. Lahat artinya sangkut, dilekati un, senulha, sangkutan. Le artinya selesai, dilekati un, jadinya senele, akhir. Ya. Kemudian dia juga bisa berubah menjadi un, ul, dan ul. Ini ya. Genulung atau gunulung, gulungan. Tunula, tolakan. Genanto. Ini juga nominal. Nah, pada kata yang diawali dengan konsonan T itu berubah menjadi S karena dia mengalami penyisipan un. Misalnya tamah, tunama, T ini menjadi S, senama. Nah, ini adalah nominal. Tampai dilekati un, jadinya tunampai. Tapi dia juga berubah menjadi S, senampai. Senama,
senampai. Begitu juga yang ini seningku dan yang ini seniju. Ini adalah nomina. Jadi kata benda bersifat un dibentuk dari kata kerja dan kata sifat. Ya. Kemudian ulang. Kata benda ulang. Ya, dia mengalami proses pengulangan. Ya, mengalami proses pengulangan, diulang. Ya. Kalau kita lihat, nah, contohnya ini. Nah, ini. Sengu-sengu. Lam sengu-sengu. Sengu-sengu ini kata sifat. Sengu-sengu ini kata benda. Lalu wo pun wo ini juga merupakan kata benda. Bawaan-bawaan siapakah ini. Nah, wo pun wo. Itu juga kata benda. Nah, kemudian ada kata ulang dalam bahasa Aceh yang walaupun dia diulang, itu dia tidak menyatakan jamak. Tetapi dia justru menyatakan penegasan atau mengeraskan arti. Misalnya ini. Baje-baje gedanyo, jirah leji. Ini mempertegas di sini ya, bahwa baje-baje ini namanya mempertegas, mengeraskan arti. Nah, idung-idung jih melabu ngan aso kaya. Nah, idung-idung ini kan hanya satu dia, idung. Tapi karena ingin mengeraskan arti, diulang. Jadinya idung-idung jih. Nah, gitu. Lalu ada yang namanya majemuk. Kata benda majemuk. Ini contohnya ya. Anu cuco, blo publo, lako bino, sunyok bahu, taho, tanoh, i, dan seterusnya. Ini adalah kata benda majemuk. Nah, ini konsepnya sama dengan kata majemuk dalam bahasa Indonesia ya. Tidak bisa disisipkan oleh nyang. Anu nyang cuco, blo nyang publo, tidak bisa. Jadi dia sudah menyatu ini, tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau contoh penggunaannya ini ya. Gopnyan gemedam ruh bak anu tujo. Ya, tanoh i gedanyo buta bangga ke tanoh i drod. Jih jisi paklun bak tulung gasi. Ini adalah contoh pemajemukan. Itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan kepada saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.